Pikiran manusia. Pikiran manusia adalah anugerah terbesar yang dimiliki setiap orang. Dalam filsafat Stoik, pikiran kita adalah pusat kendali, benteng terakhir, sekaligus kunci untuk mencapai kebahagiaan sejati. Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations, kehidupan kita dibentuk oleh pikiran kita. Apa yang kita pikirkan, itulah yang membentuk jiwa kita. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa dunia di luar diri kita penuh dengan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Hujan yang turun, orang yang mengecewakan, penyakit yang datang tiba-tiba, bahkan kematian yang menunggu tanpa tanggal pasti. Namun, ada satu wilayah yang selalu berada dalam kuasa kita, pikiran. Stoik memandang pikiran seperti sebuah taman. Jika kita merawatnya dengan bijak, ia akan tumbuh subur, penuh bunga kebaikan, ketenangan, dan keindahan. Tapi jika kita membiarkannya liar, ia akan dipenuhi gulma berupa amarah, ketakutan, dan keputusasaan. Karena itu, menguasai pikiran berarti menguasai hidup. Epictetus, seorang filsuf Stoik, berkata, manusia terganggu bukan oleh peristiwa, melainkan oleh pandangan mereka terhadap peristiwa itu. Pikiranlah yang menafsirkan realitas. Dua orang bisa menghadapi kejadian yang sama, tetapi merasakannya berbeda. Satu orang mungkin hancur, merasa dunia melawannya, sementara orang lain tetap tenang, melihatnya sebagai bagian dari perjalanan. Perbedaannya bukan pada dunia, melainkan pada pikiran. Stoik menekankan latihan untuk menjaga pikiran tetap jernih. Setiap hari kita diingatkan untuk bertanya, apakah hal ini berada di bawah kendaliku atau tidak? Jika jawabannya tidak, maka pikiran kita harus belajar melepaskan. Mengapa? Karena melawan hal yang tidak bisa kita kendalikan hanya menambah penderitaan. Namun, jika jawabannya ya, maka pikiranlah yang harus mengarahkan kita untuk bertindak dengan bijak, adil, dan tenang. Pikiran juga adalah benteng dari godaan emosi liar. Amarah misalnya, adalah emosi yang muncul dari pikiran yang tidak terlatih. Saat seseorang menghina kita, pikiran yang belum matang akan segera terbakar. Kita merasa diserang, direndahkan, dipermalukan. Tapi Stoik mengajarkan, hinaan hanyalah suara. Kata-kata itu hanya memiliki makna jika pikiran kita memberinya makna. Jika pikiran menolak untuk tersebut, hinaan itu hilang, seperti debu yang tertiup angin. Selain itu, pikiran juga adalah ruang tempat kita melatih kebajikan. Seneca mengingatkan bahwa pikiran harus diarahkan pada hal-hal yang benar, bukan sekadar hal-hal yang menyenangkan. Pikiran yang sehat bukan hanya mencari kenyamanan, tetapi juga berani menghadapi kesulitan demi pertumbuhan diri. Disinilah letak keindahan Stoik. Mereka tidak meminta kita untuk mematikan perasaan, tetapi untuk menundukkan perasaan pada kendali pikiran. Pikiran adalah pemimpin, emosi hanyalah pasukan. Jika pemimpin bijak, pasukan akan bergerak teratur. Tapi jika pemimpin kacau, pasukan akan menghancurkan segalanya. Maka setiap hari, Stoik melatih pikirannya dengan refleksi. Pagi hari, mereka menyiapkan batin dengan kesadaran. Hari ini, aku mungkin akan bertemu orang yang kasar, sombong, atau tidak tahu berterima kasih. Tetapi aku tahu bahwa adalah bagian dari kodrat manusia, dan aku tidak akan membiarkan pikiranku terguncang. Malam hari, mereka menutup hari dengan perenungan. Apa yang telah kulakukan hari ini? Adakah pikiranku tetap jernih? Adakah aku menguasai diriku, atau justru dikendalikan oleh nafsu dan emosi? Dengan cara itu, pikiran dilatih seperti otot. Semakin sering kita melatihnya, semakin kuat ia menjadi. Akhirnya, Stoik mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah pada harta, kedudukan, atau pengakuan orang lain, melainkan pada ketenangan pikiran. Pikiran yang damai adalah kekayaan yang tak bisa dicuri, benteng yang tak bisa ditebus, dan cahaya yang tak bisa dipadamkan. Karena itu, jagalah pikiran. Isi ia dengan kebajikan, dengan kesadaran, dengan pengendalian diri. Biarkan ia menjadi kompas yang menuntun langkah, bahkan di tengah badai kehidupan. Sebab seperti kata Epictetus, tidak ada orang yang bebas, kecuali ia yang menguasai pikirannya sendiri. Dan disitulah inti dari filosofi Stoik tentang pikiran manusia, bahwa hidup sejati bukan tentang apa yang terjadi di luar diri kita, melainkan bagaimana pikiran kita menanggapinya.